Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani jamaah dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah sekalian yang sudah hadir dan pemirsa Setia TV di mana berada, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa Ustadz Encep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bedu, sehat ya Kang Bedu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz juga setiap hari semakin hari saya lihat semakin segar. Semakin segar, harus Kang Bedu. Semakin bersinar juga. Semakin bersinar. Semakin ada lagi? glowing. Semakin glowing. Itu karena skincare. Iya, kalau Pak Ustadz semakin glowing, kalau Bedu kan semakin glosor. Glosor. Yang penting sehat ya Kang Bedu. Sehat ya. betul Pak Ustadz ya. Sama seperti jamaah yang hadir hari ini Pak Ustadz, sehat-sehat semua. Pasti. Karena sudah baru pulang dari Posyandu ya Bu ya. Sudah ada dari Majelis Taklim Nurul Huda Kampung Batu Jaya Kabupaten Karawang, Majelis Taklim Al Hidayah Kampung Batu Jaya Kabupaten Karawang, dan Majelis Taklim Baitur Rahim Kampung Batu Jaya Karawang. Assalamualaikum. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Dudu mau tanya nih, selama ibu-ibu menikah pernah nggak buat salah sama seseorang, sama suami dah, pernah nggak? Atau suami pernah nggak berbuat salah sama ibu? Kenceng yang sini nih. Kata ibu yang ujung sering katanya tuh. Yang pertama kan saya nanya nih, ibu pernah nggak berbuat salah sama suami? Pernah. Kalau suami pernah nggak berbuat salah sama ibu? Pernah. Kencengan yang kedua nih. Dari segi ibu-ibunya. Iya. Kita belum nanya suaminya. Bener, kita tanya suaminya ntar nih ini. Banyak hal Bu ya, memang kadang-kadang suami berbuat salah sama ibu, misalkan minta tolong Pak pulang beliin mie ayam. Pas pulang nggak beli mie ayam, belinya bakso, ya kan? Mana mie ayamnya? Habis. Wah, kesel, marah, dibawa sampai berhari-hari cuma gara-gara mie ayam sama bakso doang. Pak jangan lupa ntar pulang beliin obat nyamuk. Pulang nggak bawa obat nyamuk, bawa nyamuknya doang. Obatnya lupa ya. Kadang-kadang suka ini nggak sih Bu? Ibu suka maafin suami nggak Bu kalau gitu Bu? Pas lebaran ya maafinnya. Hah? Pas Jumatan maafin. Bener. Gak bohong. Bener nih. Bohong gak punya suami ini. Gak punya suami yang pemaaf. Ya mudah-mudahan memang apa yang ibu lakukan itu benar-benar terjadi ya. Menjadi istri yang pemaaf ya. Karena ini yang akan kita bahas nih bersama Ustadz Cep tentang memaafkan. Ya, maka nih bagi ibu yang akan mendapatkan banyak ibu akan mendapatkan banyak balasan yang setimpal dari Allah kalau ibu tuh bisa memaafkan ya, karena istilah sekarang kita bilang tuh the power of memaafkan, kekuatan memaafkan. Apalagi kalau ibu memaafkannya ikhlas memaafkan kesalahan pasangan kita baik sekarang maupun kesalahan yang lalu. Kalau kesalahan masa lalu, misalkan dulu suami ibu playboy, ibu maafin. Ibu terima suami ibu playboy, sekarang jadi suami ibu suami yang baik, jadi imam yang baik. Itu dulu. Kang Bedu bilang playboy kenapa matanya merem sambil mengingat masa lalu? Ya saya sambil ngomong buat istri di rumah ini. Nah kalau gitu langsung aja ya. Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Encep dari UUS untuk tema kita
ikhlas memaafkan kesalahan pasangan di masa lalu untuk the power of memaafkan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Dudu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ibu, ibu-ibu yang hadir di sini dan yang ada di rumah, saya doakan mudah-mudahan makin nambah rezeki, disayang suami, dibeliin emas 1 peti. Amin banget. Dibeliin emas berapa peti? Dibeliin emas 1 peti. Ibu cantik kayak Syahrini. Kalau dilihatnya dari jauh, pas deket mah sama aja nih. Sehat ya Bu ya. Ibu, manusia itu tempatnya salah dan khilaf, salah dan lupa, apalagi masalah pasangan. Hidupnya tiap hari bareng, kadang ada aja ya Bu ya. Kalau nggak suaminya, istrinya. Kalau nggak istrinya, suaminya. Ibu sudah merasakan itu? Yang sering bikin salah, ibu apa suami ibu? Ya, suami ibu ya Bu ya. Yang sering salah emang suami. Dia emang begitu, suaminya suka serba salah. Serba salah Kang Bedu. Wanita mah nggak pernah salah. Iya, yang sering salah siapa? Laki-laki. Suami, bapak-bapak. Bayangin aja Bu, kadang kita emang serba salah. Kata istri kita, sayang, kata istri Bu, sayang, hari ini kamu mau makan apa? Terus kita bilang, kayaknya makan rendang enak nih mah. Apa? Rendang? Ayah mah nggak mikir, kita tuh habis selebaran, uang tuh habis-habisan ngasih THR, rendang mahal daging. Salah. Ya udah atuh, kalau gitu mah kita beli karedok aja, kalau nggak seblak. Di seblak inget umur mencret. Salah lagi. Ya udah atuh Bun, sekarang mah kita beli aja di warteg depan. Apa kata istrinya? Gitu. Masakan aku nggak enak, pakai beli di warteg. Itulah sebagai seorang suami. Nah Ibu, ketika kita dikhianatin sama orang, hati kita sakit atau enggak? Sakit atau enggak? Apalagi yang khianat sama kita itu bukan orang lain, orang terdekat kita. Siapa? Pasangan. Ketika ibu dikhianatin sama pasangan, ibu dibohongin sama pasangan, sakitnya berkali-kali lipat. Kalau orang lain yang nyakitin kita mungkin tidak terlalu sakit, tapi ketika yang nyakitin kita, orang yang kita percaya, orang yang kita sayangin, sakitnya bang. Sakitnya di mana? Kayak judul lagu. Yang mana Pak Ustadz? Nah, ini bagaimana Ibu bisa nggak memaafkan pasangan kita yang udah bikin salah sama kita dan kesalahannya itu fatal banget? Bisa nggak Ibu? Ustadz, saya mah maafin, tapi mohon maaf nggak bakalan lupa saya mah. Itu namanya belum maafin. Maaf itu, memaafkan itu dari kata al-afu, dari bahasa Arab yang artinya menghapus. Kalau ibu memaafkan tapi di hati masih banyak bekas, belum sampai memaafkan. Maka tingkatan memaafkan di Ali Imran 134 itu ada 3 tingkatan. Wal kadhiminal ghaid. Ibu memaafkan tapi masih ada bekas di sininya.
Itu namanya masih menahan amarah aja. Sayang, aku maafin kamu. Untuk yang sekarang aku maafin. Tapi maaf ya sayang. Dia ngambil gelas, dia pecahin, cas. Kamu sudah melakukan kesalahan sayang. Apakah gelas itu bisa utuh lagi? Begitupun hati aku sayang. Sayang, aku maafin, tapi mohon maaf, gak bakal aku lupain. Itu baru paling rendah tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah, wal kadhiminal ghaidh. Ada yang kedua, wal afina anin nas. Dia sudah memaafkan, sudah menghapus dari dalam dirinya. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, muhsinin. Bukan hanya memaafkan, bukan hanya menghapus kesalahan pasangan, tapi dia terus berbuat baik untuk pasangannya. Disakitin sama pasangan, dia maafin, dia buang jauh-jauh kesalahannya. Tidak sampai di situ, dia tetap berbakti dan berbuat baik sama pasangannya. Itu level yang paling tinggi yang disebut dengan muhsinin. Ibu kuat sampai situ? Insya Allah. Ada gelas ibu dibanting, pras. Lihat gelas itu, gak pecah kan? Wow. Plastik gelas. Plastik, kirain sulap. Gelas plastik. Iya. Itu seperti aku, nggak terluka. Betul. Oke, baik jawab. Tepuk tangan untuk Ustadz Cep ya. Boleh, luar biasa ya. Jadi tingkatan memaafkan pun juga ada tingkatannya ya Pak. Ada Ustadz, tingkatannya. Ya. Muhsinin yang paling tinggi. Muhsinin. Luar biasa. Itu adalah tingkatan yang begitu memaafkan. Memaafkan dan bisa melupakan. Lanjutin dengan terus berbuat baik. Berbuat baik. Masih tetap melayani suami. Sayang sama suami. Iya, baik. Bahkan bisa lebih sayang dari sebelumnya. Oke, tetap tidak hilang rasa sayangnya ya. Oke, baik jamaah, sekarang duduk kembali, memberikan kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Abang tuh olahraga. Olahraga. Buat ngecilin perut. Silakan, saya mau tanya. Iya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari Majelis Taklim Al-Hidayah Batu Jaya Karawang. Ika? Iya. Ikatan Keluarga Besar Alumni. Iya. Oh ya, Ika. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Enggak, silakan. Mohon maaf sebelumnya, ada pengalaman teman saya, dia pernah diselingkuhi suaminya. Tetapi dia berusaha ikhlas dan menutupi aib suaminya. Wah, luar biasa. Ya. Diselingkuhin suaminya, ikhlas menerima, iya, dan ditutupi aib suaminya. Iya. Tetapi selang beberapa waktu aibnya kembali terbongkar Pak Ustadz. Karena suaminya punya anak dari selingkuhannya. Dari selingkuhannya. Iya, seperti itu. Fakta itu ternyata disembunyikan sama suaminya kepada istrinya Pak Ustadz. Saya merasa kasihan kepada istrinya Pak Ustadz ya. Apakah jika seumpama dia kembali ikhlas ya, nerima, dan memaafkan suaminya, apakah itu jaminannya itu adalah surga Pak Ustadz? Masya Allah. Apakah surga jaminannya? Iya Pak Ustadz, ketika dia memaafkan kembali suaminya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaafkan kesalahan suaminya bisa jadi jaminannya surga. Apakah jaminannya surga? Nah, tapi kalau pinjam uang jaminannya BPKB biasanya. Iya, beda lagi. Ini ketahuan banget siapa yang sering minjem. Aku tahu sih Pak Ustadz. Dah, baik. Silakan dijawab Pak Ustadz. Pasangan kita pernah mengkhianati dan menyakiti kita. Tapi kita sabar, kita ikhlas, bahkan kita memaafkan. Ustadz, apakah jaminannya surga? Apa kata Nabi? Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih. 3 hal yang membuat kita, yang membuat orang hisabnya Allah gampangkan dan Allah masukkan ke surga dengan kasih sayang Allah. 3.
Dari yang 3 itu salah satunya adalah memaafkan orang yang sudah zalim sama kita. Kalau 3-tiganya, yang pertama memberi kepada orang yang udah jahat sama kita, memberi sama orang yang udah menghalangi kita, yang kedua memaafkan yang udah zalim sama kita, dan yang ketiga menyambung persaudaraan kepada orang yang sudah memutus persaudaraan. Tadi temennya si Teteh, apakah jaminannya masuk surga? Kata Nabi barusan, wa adkhalahul jannata birahmati, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah. Makanya ibu bisa jadi ketika ibu yang di sini ataupun yang ada di rumah ini Kang Bodu, dalam posisi seperti itu bisa jadi cara Allah memasukkan ibu ke dalam surganya. Mungkin kalau dari amalan yang lain ibu nggak ada amalan, ini orang kayaknya nggak ada amalan buat masuk surga, apa gua suaminya suruh hianat dulu kata Allah. Kita mah husnudzon sama Allah. Bisa jadi itu cara Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Iya. Kuncinya sabar, ikhlas, memaaf. Kita doakan istri-istri yang ada di luar sana, insya Allah mereka menjadi istri-istri yang soleha, sabar, ikhlas, mampu memaafkan. Juga kita doakan suami-suami di sana juga, saya Kang Bedu menjadi suami-suami yang setia dan tanggung jawab. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau misalkan Ustadz nih ya, ini kan suaminya yang jujur nih Pak Ustadz. Suaminya jujur. Suaminya jujur mengakui terjadinya pengkhianatan dalam rumah tangga. Misalkan contoh. Misal saya jadi apa? Istri. Saya jadi suami. Baik. Bunda. Apa suamiku? Kan istri. Ayah mau berkata jujur Bunda. Boleh. Tapi untuk selanjutnya ayah pasrahkan kepada Bunda, apakah Bunda mau menerima atau tidak? Belum Bunda. Oh belum. Belum. Ayah pernah melakukan kehilapan. Khilaf apa ya? Ayah mengkhianati Bunda. Maksud ayah? Ayah pernah. Ayah yang jelas ayah. Ayah maksud. Tapi Bunda, bun. Kan jadi ketawa. Tapi gimana maksudnya? Maksud ayah gimana? Tapi Bunda mau maafin ayah kan kalau ayah jujur. Maksudnya ayah tuh melakukan kesalahan apa yang jelas ngomongnya? Ayah pernah berselingkuh Bunda. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ayah, kita sudah berjanji sehidup dan semati. Tapi kan kita masih hidup ayah. Maka dari itu aku yang hidup, ayah yang mati sekarang. Nah kesempatan inilah, ketika kesempatan untuk membalas dendam ada, tapi lebih memilih memaafkan. Ini dia, ini yang hebat. Ada kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak menempuh jalur itu. Dia lebih memilih, sayang, iya Bunda, aku maafkan kamu. Aku 2 kali selingkuhnya Bunda. Enggak apa-apa sayang. Enggak apa-apa. 3 kayaknya 3. Sayang, kamu tahu kan kalau kesabaranku itu seluas samudra? 4 kayaknya Bunda. Pernikahan kita 15 tahun. Iya sayang. Aku selingkuh 2 tahun pertama sekali. Tahun kelima sekali. Tahun ke-10 sekali. Baik. Kemarin baru sekali. Sayang. Iya Bunda. Tidak apa-apa. Iya. Kamu berapa kali? 4. Aku 10. Wah. Istri itu gimana suami? Oke, intinya itu Ustaz ya. Betul. Ketika ada kesempatan untuk membalas dendam, tapi kita malah memilih untuk memaafkan, disitulah pahala yang luar biasa. Luar biasa Pak, surga ganjarannya. Baik sekali lagi. Tapi kan tidak gampang. Tidak mudah. Yang namanya masuk surga emang segampang itu. Harus ada usaha. Ada usaha. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Ibu. Siapa tadi yang bertanya?
Ibu Endang. Iya. Baik, selain kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV.